Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Opni Ringgiasari dengan NIM 201300116. Yang terhormat Ibu Indah Perdanasari MPD selaku dosen penelitian tindakan kelas dan teman-teman prodi PGSD yang berbahagia. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan perbedaan PTK dan non-PTK, kemudian perbedaan karakteristik PTK dengan penelitian formal. Yang pertama yaitu tentang perbedaan PTK dan non-PTK. Dilihat dari 8 aspek, yaitu yang pertama dari peneliti, kemudian yang kedua rencana penelitian, yang ketiga munculnya masalah, yang keempat ciri utama, yang kelima peran guru, keenam tempat penelitian, yang ketujuh proses pengumpulan data, dan yang kedelapan hasil penelitian. Untuk yang pertama, dari aspek peneliti, yaitu PTK dilakukan oleh guru. Kemudian, penelitian dari non-PTK dilakukan oleh orang lain, artinya tidak dilakukan oleh guru kelas. Kemudian, nomor 2, dari rencana penelitian, PTK dilakukan oleh guru kelas itu sendiri. Sedangkan non-PTK dilakukan oleh peneliti tersebut. Kemudian yang ketiga, aspek munculnya masalah, PTK disarankan oleh guru. Maksudnya adalah keresahan yang dialami guru tersebut dalam kelasnya diambil atau diangkat menjadi masalah dan diselesaikan oleh guru kelas tersebut. Sedangkan dari non-PTK yaitu dirasakan oleh orang lain sehingga disarankan orang lain, bisa juga dari internet atau jurnal-jurnal. Kemudian aspek yang keempat yaitu ciri utama. Jika PTK memiliki tindakan untuk memperbaiki suatu masalah terhadap pembelajaran di kelas, sedangkan non-PTK belum terdapat tindakan untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Kemudian yang kelima, dilihat dari peran gurunya. Jika PTK berasal dari guru dan peneliti sendiri, kemudian non-PTK berdasarkan objek penelitiannya. Kemudian yang keenam, tempat penelitian PTK dan non-PTK sama-sama dilaksanakan di dalam kelas. Yang ketujuh, proses pengumpulan data. PTK dilakukan guru kelas bersama teman sejawat, dosen atau ahli lainnya. Sedangkan non-PTK dilakukan hanya peneliti seorang. Kemudian yang kedelapan, hasil penelitian. PTK dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh guru kelas tersebut. Awal permasalahan muncul dari kelas, kemudian ada tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Sedangkan non-PTK belum tentu dirasakan dan dimanfaatkan guru, sehingga hanya menjadi milik peneliti dan belum tentu dimanfaatkan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan karakteristik PTK dan penelitian formal. Ada 8 aspek, yaitu dilihat dari 1, motivasi, 2, sumber masalah, 3, tujuan, 4, peneliti yang terlibat, yang kelima, sampel, yang keenam, metodologi, yang ketujuh, penafsiran hasil penelitian, dan yang kedelapan adalah hasil akhir.
Yang pertama, motivasi. PTK menguji tindakan, sedangkan non-PTK hanya menguji kebenaran. Yang kedua, sumber masalah. PTK berdiagnosis pada status, sedangkan non-PTK secara induktif dan deduktif. Yang ketiga, tujuan. PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, sedangkan non-PTK menemukan pengetahuan yang digeneralisasikan. Yang keempat, peneliti yang terlibat. PTK tentu saja memperlibatkan guru kelas tersebut, sedangkan non-PTK hanya melibatkan orang luar yang berminat terhadap penelitian. Yang kelima, sampel. PTK tertuju pada kasus khusus di kelas, sedangkan non-PTK bersifat representatif. Kemudian yang keenam, metodologi. Metodologi PTK lebih longgar, objektif, jujur, dan tidak memihak. Sedangkan pada non-PTK bersifat objektivitas dan tidak memihak yang terintegrasi. Yang ketujuh, penafsiran hasil penelitian. Pada PTK merefleksikan masalah yang sudah diteliti, kemudian non-PTK mengekspresikan, mengabstraksi, menyimpulkan, dan membentuk teori baru. Dan yang kedelapan, hasil akhir, PTK siswa belajar lebih baik karena dari masalah yang didapatkan terdapat solusi yang ditemukan oleh guru kelas tersebut untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Sedangkan non-PTK hasil akhirnya terdapat pada pengetahuan prosedur atau materi baru yang teruji. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.